Apa yang ingin kamu makan? Apa yang sedang kamu lakukan? Menuang air. Apakah begitu panas sehingga orang meminumnya? Segera ganti untukku. Akankah kamu melakukan sesuatu? Apakah Anda akan melayani orang? Apakah Anda tahu betapa mahalnya pakaian saya? Bisakah Anda membayar kerusakannya? Anda tidak akan melakukan hal semacam ini untuk melayani orang lain. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Lupakan. Kenapa kamu merasa tidak enak? Siku sekarang diputar keluar. Itu benar. Ayah, kita bertiga adalah keluarga, oke? Ayah, aku ingin pulang. Biarkan Bibi melihat bahwa itu tidak baik dan marah lagi. Ambil uang ini. Ayah. Itu ayah, aku minta maaf. Pengacara Zhang di depan pintu perlu bertemu dengan Anda. Pengacara Zhang, tolong biarkan dia masuk. Qizong yang baik, saya Tuan Chen Xihua. Itu adalah pengacara ayahmu Sang Xia. Tuan Chen meninggal pada dini hari tadi malam. Wafat. Nona Chen, tunggu sebentar. Saya akan menyiapkan bahan-bahannya. Aku harus membaca catatan bunuh diri ayahmu. Bisakah kamu serius? Masih bermain game? Selesai. Siapa kamu? Ayah, saya ingin pulang ke rumah. Biarkan Bibi melihat bahwa itu tidak baik dan marah lagi. Itu ayah, aku minta maaf. Mati. Wafat. Siapa kamu? Chen Kiki. Chen Kiki, apa yang kamu lakukan di sini? Ayah saya membuat surat wasiat. Tentu saja aku datang untuk mendengar warisannya. Saya pikir Anda di sini untuk memperjuangkan warisan. Apakah Anda berbakti kepada ayah Anda selama ini? Bahkan tidak pulang. Xihua baru saja pergi sekarang. Anda datang ke sini mendiami wajah Anda. Bukan untuk warisan, tapi untuk apa? Warisan saya tidak peduli. Aku hanya ingin tahu apa yang tertulis dalam surat wasiat ayahku. Dan aku punya hak untuk tahu. Apa hubungan Xihua dengan Anda? Saya dan Zeshen adalah keluarganya. Apa yang ingin Anda dengarkan di sini? Orang luar, saya dilahirkan oleh ayah saya. Orang luar macam apa aku ini? Ayah saya benar-benar ingin memperlakukan Anda sebagai putrinya sendiri. Membuat Anda keluar dari rumah kami selama bertahun-tahun. Lucu. Itu adalah. Terlebih lagi, Xihua berjanji kepada saya sejak lama. Anak kandungnya. Hanya Zeshen. Dia tidak pernah menganggapmu sebagai putrinya. Jadi segala sesuatu tentang dia adalah milik Zeshen. Anda bahkan tidak memikirkannya. Lebih baik pergi. Pergi. Aku berbicara padamu. Aku berkata mengapa kamu begitu berkulit tebal? Kamu masih bertahan. Enyah. Berangkat. Nyonya Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Pengacara Zhang, Anda datang tepat waktu. Gadis ini hanya memikirkan warisan Xihua. Masih bertahan. Cepat dan temukan seseorang untuk mengusirnya. Nyonya Chen, tenang dulu. Tuan Chen memberitahu saya sebelum kematiannya. Harus menemukan Nona Kiki. Mustahil. Sekarang surat wasiat ada di tanganku. Selain itu, Miss Kiki juga anak dari Mr. Chen. Dia memiliki hak untuk mengetahui isi wasiat. Kiki. Ayah putri saya tahu. Saya telah banyak menderita selama bertahun-tahun. Itu ayah, aku minta maaf. Tuan Chen, di akhir kehidupan, meminta saya untuk memastikan untuk menyampaikan ini kepada Anda. Kiki, ayahmu sangat bersalah padamu. Selanjutnya, izinkan saya membaca pembagian harta milik Tuan Chen lagi. Jika putri sulung Chen Kiki, jika hidup masih sesak, saya akan menjual satu-satunya real estate saya. Sepertiga dari properti yang dijual diserahkan kepada putri sulung Chen Kiki. Serahkan sisanya kepada istri saya Jiang Xia dan putra Chen Zeshen. Apa? Ayah, aku ingin pulang. Itu ayah, aku minta maaf. Mati. Saya akan menjual satu-satunya real estate saya.
Sepertiga dari properti yang dijual diserahkan kepada Putri Sulung Chan Kiki. Apa? Dia tidak peduli dengan putrinya selama bertahun-tahun. Mengapa hati nurani sekarang memberinya sepertiga dari harta? Mustahil, apakah Anda menggerakkan tangan dan kaki Anda? Itu adalah, aku anaknya. Apa miliknya adalah milikku. Isi surat wasiat belum dibaca. Harap bersabar dan dengarkan dulu. Tentu saja, jika Anda keberatan dengan isi surat wasiat tersebut, bukti dapat ditemukan untuk identifikasi. Kalau Putri Sulung Chan Kiki sekarang sudah kaya raya. Sebagai ayah biologis, tolong ayah, jaga baik-baik bibi dan kakakmu mulai sekarang. Jadi begitu, tentu saja kamu mengerti. Dapatkan sepertiga dari properti secara gratis. Saya bilang saya di sini bukan untuk memperjuangkan properti. Sekarang uang sudah di tangan, pura-pura tidak peduli. Dapatkan murah dan berperilaku baik. Saya jika Anda benar-benar tidak peduli, kembalikan bagianmu. Tidak ada yang memaksamu. Aku hanya mengikuti kemauan ayahku. Saya tidak setuju dengan wasiat ini. Tidak setuju dengan kami. Tenang. Nyonya Chen, tenanglah. Ini tidak akan dihitung lagi. Surat wasiat Nyonya Chen memiliki cadangan. Apa? Jika Anda benar-benar keberatan dengan isi surat wasiat, kedua belah pihak dapat bernegosiasi, bisa menyerah. Chen Kiki, Anda memberi saya hak untuk mewarisi dan tidak melakukan. Anda benar-benar ingin saya menyerah. Omong kosong, uang itu milik kita, bahkan tidak memikirkannya. Oke, karena pengacara Zhang ada di sini. Kemudian minta pengacara Zhang untuk bersaksi. Saya Chen Kiki meninggalkan harta ayah saya dan gagal memenuhi wasiat. Apa kamu setuju? Setuju, 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 setuju. Jumlah 7. Chen Kiki, mobil ini milikmu. Jumlah 7. Ya, Miss Chen sekarang adalah presiden dari sebuah perusahaan terbuka. Perusahaan terdaftar. Presiden. Seberapa kaya itu? Kiki. Anda bilang Anda adalah bosnya, mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Kita semua adalah satu keluarga, mengapa membuat kekacauan yang begitu buruk? Jangan panggil. Aku tidak punya saudara sepertimu. Kiki, apa yang kamu bicarakan? Bukankah ayahmu memberitahumu semua tentang wasiatnya? Biarkan kau menjaga kami. Kamu bahkan tidak bisa mendengarkan kata-kata ayahmu, bukan? Bagaimana saya ingat tadi di depan pengacara Zhang. Kami telah bersaksi. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Hanya menjadi. Jangan kecewa seperti itu. Berbicara dengan pengacara Zhang. Saudari. Kiki, lihat kami. Saudari. Menatap mereka. Jika mereka membutuhkan, laporkan kepada saya kapan saja. Kizong yang baik. Kiki. Kakak perempuan. Kiki. Ibu. Kamu akhirnya kembali. Maaf. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak masalah. Kamu tinggal di sini. Ah, tidak. Aku di sini untuk mencari nenekku. Terima kasih. Hei, siapa yang kamu cari? Siapa yang kamu berdiri di sini? Aku Chen Kiki. Ini Putri Li Wei yang datang untuk mencari Li Cuihua. Kita tidak tahu orang yang kamu bicarakan. Kamu pergi sekarang. Berhenti berdiri di depan pintu kami. Sejak saudara perempuanku menikah dengan anak laki-laki malang itu, tidak pernah kembali. Bahkan kematiannya dipaksa oleh orang lain. Mengapa tiba-tiba putrinya lari kembali? Mendengus. Aku tidak mengerti. Tidak ada uang. Ini akan tahu bahwa dia telah datang untuk bergabung dengan kami. Ah, untuk apa yang? Saya katakan, buang dia sebelum wanita tua itu kembali. Jika tidak, wanita tua itu tidak akan dapat memikirkannya. Membagi hartanya menjadi 2. Saya lihat di mana kamu menangis. Mengapa? Kamu masih di sini. Kamu pergi sekarang. Jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil keamanan. Aku akan pergi setelah Li Cuihua. Mendengus. Kamu tidak tahu malu seperti ibumu. Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Li Cuihua artinya tidak mungkin agar nenekmu melihatmu. Ibumu melakukannya untuk ayahmu, itu atau anak laki-laki. Bahkan tidak pulang. Ibu tidak mengenali. Pada akhirnya, dia ditendang oleh seseorang. Oh, sekarang ini bukan waktu yang tepat. Jika saya tidak punya wajah untuk kembali, saya akan membiarkan Anda kembali untuk mengenali kerabat saya. Itu benar-benar tidak tahu malu untuk mati. Sangat tidak tahu malu untuk mati. Tidak tahu malu.
Bisakah kamu mengatakan itu lagi? Aku hanya berkata jadi apa sudah. Ku bilang jangan mencoba memikirkan nenekmu. Sejak hari ibumu pergi, nenekmu tidak akan lagi memiliki anak perempuan ini. Aku menyarankan Anda untuk bolak-balik dari mana. Benar-benar sial. Ibu, saya pasti akan membawa Anda pulang. Maaf, kami butuh pengalaman kerja. Maaf, kami sudah memiliki kandidat yang cocok. Maaf. Maaf, Anda tidak cocok untuk perusahaan kami. Hotel kami tidak membutuhkan Anda seperti ini. Saya bisa melakukan segalanya mulai dari pelayan hingga membersihkan meja depan. Bisakah Anda melakukannya? Saya bisa. Jika Anda tidak keberatan, saya bisa mencobanya selama sebulan. Tidak membayar makanan dan tempat tinggal. Oke, laporkan di sini. Saya, Putri Chen Kiki Li Wei, datang ke Li Cuihua. Li Cuihua artinya tidak mungkin nenekmu melihatmu. Ibu aku Wei akan mengantarmu pulang. Hei, apa yang kamu lakukan? Orang seperti ini tidak mampu tinggal di sini. Sebaiknya aku pergi melihatnya. Kakak, biarkan aku membantumu. Aku tidak punya tip. Itu kamu. Itu kamu, bukan pergi mencari nenekmu? Kenapa kamu di sini? Aku diusir sebelum aku menemukannya. Untungnya, makanan dan akomodasi sudah termasuk di sini. Ini adalah tempat menginap. Kakak, biarkan aku check-in untukmu dulu. Total 500 yuan. 500 hotelmu mahal sekali. Kak, hotel kami dengan harga segini. Kalau menurutmu mahal, bisa ke Hotel Express di sebelah stasiun kereta, yang murah banget. Ya, Kak. Karena kami hotel bintang 5, dan akan menyediakan 3 kali makan kolam renang gym, jadi biayanya sedikit lebih mahal. Oke. Bawa saya berkeliling. Bagus. Begini tolong. Kak, ini area kebugaran kami. Gadis kecil, berapa banyak karyawan yang Anda miliki di hotel sebesar itu? Pemimpin kami, dia lebih memperhatikan pembangunan hotel. Oleh karena itu, kontrol biaya tenaga kerja agak ketat. Tapi saya pikir, hotel yang bagus harus lebih memperhatikan layanan stomer. Maaf, saya tidak mengatakan apa-apa. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama Anda bekerja di hotel ini? 1 minggu. 1 minggu. Saya baru bekerja selama seminggu dan saya melihat hotel begitu banyak masalah. Jika saya adalah bos Anda akan menjadi pemimpin. Saya berbicara omong kosong. Saya akan menunjukkan tempat lain. Saya telah mengajukan pertanyaan. Tuan yang ada di sini, pastikan untuk menghentikan proyek itu kali ini. Chen Kiki. Saya Chen Kiki dan saya adalah Putri Li Wei. Jika saya adalah bos Anda, saya pasti akan menjadikan Anda sebagai pemimpin. Pastikan untuk menghentikan proyek itu kali ini. Chen Kiki. Halo. Dapatkah saya membantu Anda? Saya ingin dia melayani. Pelanggan adalah Tuhan. Mengapa saya tidak bisa menelepon Anda lagi? Hei, bisakah kamu melakukan sesuatu? Ambil tasnya. Maaf menjatuhkan tasmu. Maaf, sudah cukup. Tas wanita adalah yang kamu jatuhkan di tanah. Hei, aku sengaja menganiaya kamu. Kepada siapa kamu menunjukkan wajahmu? Inikah caramu memperlakukan pelanggan? Beginikah caramu memperlakukan pelanggan? Aku, maaf saya. Manajer hotel, apa yang terjadi? Anda datang tepat pada waktunya, memecatnya. Anda menjatuhkan tas saya dan bahkan menampar wajah saya. Apakah pelayan Anda sudah gila untuk melayani orang, Bu? Tenang.
Saya akan menanganinya. Apa yang terjadi? Manajer sendiri yang melempar teh. Dia beras. Di tanah. Katanya aku. Memecahkannya. Hei kamu. Bagaimana kamu? Berbicara. Gadis. Dipantau. Jika itu masalahnya, kami pasti akan membayar Anda semua. Apakah Anda akan melakukan sesuatu? Pelanggan adalah Tuhan. Apakah Anda tahu di mana bos Anda? Saya akan mengeluh kepada bos Anda tentang dia yang mencari saya. Tuan Yang. Saya ingin dia untuk melayani saya. Hei, bisakah kamu melakukan sesuatu? Lempar saya ke tanah. Di mana bosmu? Saya akan mengeluh kepada atasan Anda tentang dia yang mencari saya. Saya tidak berharap orang membuat masalah di hotel saya. Bagaimana kabarmu manajemen melakukan hal-hal? Tuan yang salah paham. Saya tidak tahu hotel ini, Kiki. Kita bertemu lagi. Kakakmu. Ini Tuan Yang. Panggil saja aku kakak. Hei, kamu saling kenal. Tuan Yang, jangan tertipu olehnya, dia adalah seorang mahasiswa yang kami sponsori. Tangan dan kaki kotor dikeluarkan oleh kami. Mendanai. Apakah Tuan Li pernah mensubsidi mahasiswa? Tidak yakin. Tapi saya sangat jelas tentang saudara perempuan Tuan Li. Anda di sini hari ini untuk proyek itu, ya? Awalnya, saya melihat Ketua Li. Itulah yang diputuskan ibumu untuk dilihat. Jangan katakan bahwa Anda memiliki masalah dengan Anda kemampuan, bahkan jika Anda memperlakukan keponakan Anda seperti sikap sarkastik ini. Saya tidak akan bekerja sama dengan Anda. Tidak, Tuan Yang. Dia melihat. Saya tolong. Saya membantu Anda. Apakah Anda harus membantu? Saya juga di hotel. Ayo jadi asisten saya. Saya. Bisa saya. Percaya diri. Ketua, ini berita terbaru dari Ibu Kiki. Cucu saya. Temper as fuck. Menguasai. Kamu pewaris yang baik, jangan lakukan itu. Mengapa Anda datang ke perusahaan kecil ini untuk wawancara? Untuk keluar dari pesanan. Kamu luar biasa. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sebelumnya. Kami adalah perusahaan kecil yang baru saja didirikan. Istirahat tunggak. Tidak ada komisi untuk 3 bulan pertama. Sudahlah, menurutku lebih baik jujur. Jika ketika Anda datang ke sini, Anda akan menemukan bahwa ini berbeda dari bayaran. Anda akan pergi juga, kan? Kapan saya bisa masuk kerja? Sekarang. Tuan Ki, suhu di luar ruangan hari ini 36 derajat. Tidak bisakah itu diiklankan secara online? Perusahaan ini baru saja didirikan. Jika Anda tidak punya banyak uang, Anda bisa menyimpannya. Aku akan menraktirmu es krim nanti. Bagus. Chen Kiki. Anda memulai bisnis. Dulu di kelas kita, kamu bilang ingin memulai bisnis dan menjadi wanita yang kuat. Saya seorang manajer sekarang. Mengapa Anda masih menciptakan bisnis ini? Aku tidak mengatakannya padamu. Anda berpakaian seperti aroma musim panas. Yang ingin bekerja sama dengan Anda, jadi perusahaanku dekat. Apakah Anda ingin bicara? Saya dapat mempertimbangkan untuk memberi Anda kesempatan. Kamu masih tidak ingat kalau aku mencuri pacarmu saat itu, kan? Oke, mengapa Anda tidak menghasilkan uang? Ide bagus. Tapi teman sekelas adalah milik teman sekelas. Sebelum besok, beri saya rencana detailnya dulu. Tidak masalah. Tuan Ki, ini adalah beban kerja seminggu. Berdasarkan latar belakang perusahaan kami saat ini, tidak memenuhi syarat untuk bertanya kepada pelanggan. Saya tidak menyukai gagasan itu. Mengulangi. Saturasi warna PPT terlalu tinggi. Mata berkedip dikerjakan ulang. Mengulangi. Pelanggan masih belum puas setelah mengganti edisi ke-10. Tuan 7, kembali dan istirahat dulu.
Saya akan mengubah sisanya. Tidak apa-apa, kamu pulang kerja dulu. Aku akan melakukannya nanti. Cobalah pijat otot N5 mini trapesius yang mudah ini. Saya pikir saya akan memberikannya kepada Anda di festival fiksi. Istirahat dulu, beri aku rencananya. Aku akan pergi bersamamu besok. Menier 9, ini edisi ke-11, lihatlah. Saya minta maaf, kami sangat tidak puas dengan proyek Anda. Barang ini diberikan kepada orang lain. Saya hanya ingin bertanya ada apa dengan proyek ini. Saya partai A. Saya katakan tidak puas adalah tidak puas. Jika Anda tidak puas, mengapa menggunakan rencananya? Menguasai. Anda mengadopsi versi pertama skema ini. Apa pendapatmu tentang serigala putih dengan sarung tangan kosong? Apa kabarmu? Anda ingin bertanya kepada saya bagaimana saya tahu? Karena versi rencana itu diubah oleh Presiden Qi dan saya. Aku berkata padamu, aku benci orang yang melacurkan hasil jerih payah orang lain. Anda dipecat. Anda adalah Tuan Kobayashi dari perusahaan ini. Lalu kenapa kamu masih? Kiki, apakah kamu benar-benar tidak mengenaliku? Berhenti menangis tentang pekerjaan rumahmu. Saya baru saja memberi mereka pelajaran untuk Anda. Anda gemuk. Kenapa kamu begitu kurus? Karena aku ingin menjadi versi diriku yang lebih baik. Berdiri di depan orang yang kusuka. Selamat, Direktur G. Belum. Jangan rendah hati, ketua sendiri berjanji. Anda adalah calon direktur. Diam. Saya mengumumkan satu hal. Selamat datang di direktur baru kami. Saya sedang berbicara tentang Anda. Pergi cepat. Chen Kiki. Semuanya selamat datang. Chen Kiki itu benar-benar mampu. Jian telah bekerja keras selama beberapa tahun. Tunggu saja kesempatan ini. Dia baik-baik saja. Lintas udara langsung menempati posisi orang tersebut. Kamu belum mengetahuinya. Saya mendengar bahwa dia memiliki hubungan yang tidak biasa dengan ketua. Ketua. Ketua, perutmu sakit. Tidak bisa minum kopi. Ada apa dengan ketua? Ada masalah pada rantai modal perusahaan. Ketua memperlakukan Anda dengan baik. Saat perusahaannya sedang dalam masalah, Anda meninggalkan. Kami tidak seperti kamu. Perusahaan juga memiliki pendukung. Saya tinggal. Jangan terlalu banyak berpikir. Saya membayar begitu banyak untuk perusahaan. Saya tidak ingin melihat perusahaannya bangkrut. Mengapa rambut ini berminyak lagi? Aku baru saja mencucinya tadi malam. Apa yang harus saya lakukan jika saya harus bertemu klien sore ini? Rambutmu sangat berminyak. Mungkin kulit kepala tidak sehat. Ini yang sering saya gunakan. Saya akan segera menemui klien. Saya menyiapkan materi. Kamu pergi cuci rambutmu dulu. Aku tidak berharap kamu bersikap baik. Karena kamu sangat baik. Begitu cantik lagi. Sama sekali tidak perlu bergantung pada ketua untuk mengambil jalan pintas. Perusahaan sedang membicarakan Anda dan pimpinan. Ketua adalah dermawan yang mensponsori saya untuk menyelesaikan kuliah. Saya tinggal di perusahaan hanya untuk membayarnya kembali. Perusahaan selamat dari krisis kali ini. Itu semua berkat semuanya. Tidak akan ada kekurangan bonus amplop merah. Mari kita sibuk. Bagus. Mengapa Anda tidak pergi ketika perusahaan sedang krisis? Ketua, kamu membantuku di masa-masa tersulitku. Saya secara alami tidak akan pergi ketika perusahaan sedang dalam kesulitan. Anda baik kepada saya dan juga panutan saya. Aku bisa belajar banyak di sisimu. Saya benar. Siapa kamu? Kenapa di rumahku? 7 itu bagus. Aku asisten hidupmu yang dikirim oleh ayahmu. Dia membawaku masuk. Asisten hidup. Anda tidak menemukan pacar selama sehari. Aku harus mencari asisten hidup untuk menjagamu. Saya tidak perlu. Menjadi asisten saya berarti bermain sesuai aturan saya. Saya terbiasa begadang dan melewatkan sarapan. Lebih sedikit minyak untuk makan siang dan makan malam. Saya mengontrol berat badan saya. Mengepel lantai setiap hari sebelum saya pulang kerja. Masa percobaan 1 bulan. Gaji meningkat 2 kali lipat setelah regularisasi. Kisong yang bagus. Tuan Ki sudah sarapan, Tuan Ki. Jangan makan. 7 total. Tuan Ki sudah sarapan. Kamu bilang aku tidak sarapan, jangan telepon aku. Bagaimana kalau melewatkan sarapan? Makan selagi panas. Ada susu kedelai dan telur di sana. Ayo. Tuan 7, Anda kembali. Saya tidak berharap Anda menjadi orang yang berbudi luhur. Anak-anak dari keluarga miskin harus menjadi penanggung jawab keluarga sejak dini. Wu Ziming handuk wajahku. Total 7 handuk ada di bawah lemari.
Wu Ziming, di mana pengering rambutku? Ki pengering rambut total. Tidak. Mari kita cari tahu cara tentang uang itu. Lihat apakah kamu bisa. Tuan Qi, akhir-akhir ini Anda begadang dan bekerja lembur. Apakah ada yang salah? Aku telah menyapu lantai selama beberapa hari terakhir dengan rambutmu berserakan. Ada masalah pada rantai modal perusahaan. Mustahil. Cuci saja rambut Anda dan rileks. Dan kepalamu. Ini sangat berminyak. Cobalah. Ini baunya enak. Tentu saja, ini adalah wangian alami yang dibuat oleh Qi Faudan, seperti hujan pagi. Segar dan alami. Menurutku itu cocok untukmu. Berdasarkan situasi perusahaan saat ini, saya hanya bisa mencabut sementara sewa gedung perkantoran 3 lantai itu. Sebenarnya tidak. Datanglah ke kantor saya. Berjumlah 7. Baru saja menerima investasi dari perusahaan misterius. Sekarang dananya sudah bisa dibalik. Perusahaan misteri. Mengapa kembali sepagi ini hari ini, dalam suasana hati yang baik? Krisis korporasi teratasi. Menerima investasi misterius. Aneh untuk dikatakan. Saya belum pernah bekerja sama sebelumnya. Mengapa saya tiba-tiba menerimanya? Gadis, apakah kamu ingat paman Wong tetangga sebelah? Dia memiliki cucu. Undang saya ke pesta pernikahan. Jangan bilang ayah mendesakmu. Sudah waktunya bagi Anda untuk mulai sebuah keluarga. Ayah, berhenti bicara. Saya punya pacar. Jika kamu tidak percaya padaku, biarkan dia memberitahumu. Beri aku kenaikan gaji. Ayo cepat. Paman, aku pacar Kiki. Aku bebas pulang untuk makan malam. Ah, bagus. Paman, bagaimana dengan itu? Itu pasti tipuanku. Masih paman yang hebat. Jangan khawatir, kesulitan perusahaan Kiki. Aku diam-diam membantunya. Juga, dia memiliki kehidupan yang teratur sekarang. Makan yang sehat. Anak baik menyelesaikannya. Datanglah ke rumahku untuk makan malam. Anda harus memahami situasi saya. Apa yang salah? Tuan MU. Aku tidak sengaja memecahkan piringnya. Tidak apa-apa, cepat obati lukanya. Pergi dengan cepat. Terima kasih Pak MU. Telepon rumah. Memahami. Merindukan. Baru saja pria ini berkata di telepon, kamu kurus seperti monyet, kelahiran yang buruk, tapi karena kamu punya uang, tidak buruk menikahimu. Apa yang kamu bicarakan? Percaya atau tidak aku menuntutmu. Sebelum pengawalku datang, keluar dari sini. Terima kasih. Jika manajer Anda mengganggu Anda, saya akan menjelaskannya kepada Anda. Terima kasih. Benar. Bagaimana menuju ke kamar pribadi 306? Sebenarnya saya datang ke sini untuk membicarakan kerjasama, mampir untuk mencium. Tolong ikuti aku. Hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Oke. Zuang-zuang. Kamu bekerja di sini. Aku bilang ada apa denganmu? Bagaimana mungkin siswa tidak menelepon Zuang-zuang saat mereka makan? Datanglah ke Zuang-zuang untuk makan bersama. Tidak, aku harus bekerja. Apa yang sedang kamu lakukan? Ayo duduk-duduk. Xiaoying juga ada di sini. Tidak ingin berbicara dengannya. Cinta yang kamu bicarakan di kampus. Itu luar biasa. Ya, itu semua sudah berlalu. Oh ya. Xiaoying sekarang, tapi dengan Tuan Chen. Maaf saya telat. Tuan Chen, ini. Beberapa orang tidak datang ketika mereka mendaftar. Saya sangat aktif saat makan. Tuan Chen Murong Zuang-Huang bekerja sebagai pelayan di sini. Ini juga merupakan hotel paling mewah di kota. Dia Murong Zuang-Huang ingin masuk. Saya khawatir saya hanya bisa datang ke sini sebagai pelayan. Kecil. Untung kamu tidak mengikutinya. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu sekarang? Ikuti saya untuk makan makanan lezat dan minum makanan pedas. Baiklah, berhenti bicara. Mengapa kamu merasa tidak enak? Apa yang kamu kenakan yang tidak aku berikan untukmu? Cari tahu posisi Anda.
Oke, Tuan Chen, kita hampir sampai. Ayo kita sajikan dulu, pelayan. Siapa nama pelayannya? Apakah yang sudah ada belum ada? Ya, Pelayan. Menuang air. izinkan saya memperkenalkan Anda, magang baru di departemen kami, Jiu Jiu Dayu. 7 itu bagus, kamu datang ke kantorku. Menyinggung Tuan Qi begitu dia datang. Saya dengar kuota regularisasinya hanya 1. Saya khawatir ini sulit baginya. Tutup pintu. Belum sarapan? Kiki adalah yang terbaik. Tapi bisakah kita berpura-pura tidak mengenal satu sama lain di perusahaan? Saya tidak ingin orang mengira saya masuk melalui pintu belakang. Mendengarkanmu. Saya melihat Anda menatap komputer untuk waktu yang lama. Apakah Anda memerlukan bantuan? Saya tidak pernah menggunakan formulir ini. Agak lupa. Saya ajari kamu. Sudah diperbaiki. Terima kasih sayang. Ngomong-ngomong, bukankah kamu pergi menemui klien kemarin? Bagaimana semuanya? Faktanya, saya bahkan tidak bertemu klien kemarin. Saya pergi berbelanja dengan pacar saya. Anda tidak diperbolehkan memberitahu orang lain. Yakinlah. Berjumlah 7. Ada sesuatu yang aku tidak tahu, apakah harus kukatakan? Bicara lurus. Jiu Jiu tidak pergi menemui klien kemarin. Dia pergi berbelanja dengan sahabatnya. Bagaimana Anda tahu? Dia sendiri yang memberitahuku. Dan dia pulang kerja tepat waktu setiap hari. Lebih aktif dibandingkan orang lain. Oke, aku paham. Keluar. Jiu Jiu datang ke kantorku. Kamu sangat dekat dengan Dayu akhir-akhir ini, ya. Lupa memberitahumu, kita sudah bersama. Dan saya berencana untuk mengundurkan diri dan memberinya posisi tetap. Pokoknya setelah dia jadi reguler dan gajinya stabil, mampu membayarku juga. Tidak, aku tidak setuju. Dayu sangat baik padaku, dan aku sudah tinggal bersamanya. Sudah berapa lama kalian saling kenal? Apakah kamu kenal dia, karakternya? Oke. Akhirnya aku menemukan cinta sejati. Tidak apa-apa jika kamu tidak memberkatiku, juga menuangkan air dingin ke tubuhku. Saya meninggalkan. Kiki, bisakah kamu datang kepadaku? Jangan menangis, datanglah sekarang juga. Jiu Jiu. Kiki, kamu benar. Menurutnya itu tidak segar, mengusirku. Saya telah tinggal di hotel selama ini. Tabungan hilang. Saya benar-benar tidak tahu kemana harus pergi. Saya tahu itu salah. Bukankah kamu masih memilikiku? Terima kasih Kiki. Terima kasih Kiki. Saya menemukan jawabannya. Menggunakan pria libur daripada mengandalkan diri sendiri. Aku akan menjadi sepertimu di masa depan. Jadilah wanita kuat yang mandiri. Izinkan aku mengajakmu menemuinya. Berjumlah 7. Saya sudah membeli rumah yang Anda sewa. Nama Jiu Jiu tertulis di atasnya. Anda dapat pindah hari ini. Atau aku akan menelepon keamanan. Hari ini. Dan kamu dipecat. Perusahaan kami tidak membutuhkannya. Anda adalah orang yang korup. Cepat kemasi barang-barangku dan keluar. Rencananya kali ini. Apakah kamu masih menginginkan itu? Memberikannya padamu. Terima kasih. Berjumlah 7. Ruang konferensi sudah siap. Ayo pergi. Siapa yang membuat rencana ini? Ini dibuat oleh Xiao Xiang. Lalu biarkan dia datang ke kantorku. Hizong yang bagus. Asisten. Terkadang kita masih perlu lebih peduli terhadap karyawan yang sulit. Tuan 7, Anda mencari saya. Rencananya berjalan dengan baik. Sore harinya Anda datang menemui pelanggan. Tapi gambaranmu. Gunakan punyaku dulu. Bagus, Tuan Tang. Selamat bekerja sama. Xiao Xiang tidak mudah naik taksi pada jam sibuk. Aku kirim kamu. Tidak perlu 7.
Saya punya mobil. Tuan Qi, saya masih perlu menaruh botol air ini. Berikan pada petugas kebersihan di bawah. Saya pergi dulu. Oh benar, terima kasih telah memberi saya manting shampoo anti ketobe. Sewa perusahaan untuk bulan depan. Aku akan membiarkan ayah membebaskanmu. Saya pergi. Aku punya kencan buta lagi. Hanya memberimu waktu 10 menit. Perkenalkan dirimu. Ayo cepat. Nama saya Suang-Suang, 26 tahun, memiliki perusahaan kecil. Tidak ada kebiasaan buruk. Oke. 10 menit telah tiba. Bagaimanapun kami menambahkan WeChat. Ada yang ingin disampaikan di WeChat? Hei Kiki, kenapa kamu belum datang? Pesta ulang tahunku telah dimulai. Mantanmu dan cinta barunya ada di sini. Apakah Anda menelepon Kiki? Hai Kiki, semuanya menunggu. Kemacetan lalu lintas di jalan. Oh, kemacetan lalu lintas. Aku pikir kamu mengkhawatirkan hubunganku dengan Dayu. Tidak mau datang. Saya harus datang. Kamu tidak akan datang sendiri. Tentu saja tidak. Bolehkah aku menyusahkanmu untuk membawaku ke suatu tempat? Tentu. Lalu tunggu sebentar, aku akan membeli sesuatu dulu. Anda. Ketua kelas kampus saya merayakan ulang tahunnya. Anda bisa mengantar saya ke pintu sebentar lagi. Bagus. Saya punya banyak hal. Bisakah kamu menyebutkannya untukku? Bagus. Terima kasih. Bantu aku, terima kasih. Kiki. UPS Monitor. Selamat ulang tahun Monitor. Terima kasih, teruskan. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini pacarmu. Kenapa dia tidak datang? Dia tidak bisa datang. Dia terlihat sangat tampan, terlihat kaya. Tentu. Kiki ada di sini. Maaf saya terlambat. Datang sendirian. Bukankah kamu bilang ingin membawa pacarmu? Dia sedang sibuk, turunkan aku. Aku baru saja melihatnya di pintu. Pacar Kiki mengendarai Porsche. Belum lagi betapa tampannya dia, hanya terlalu sibuk dengan pekerjaan, mengirim orang pergi. Wow, benarkah? Seharusnya aku keluar untuk melihatnya jika aku mengetahuinya lebih awal. Hei, bukankah ada cerita seperti itu? Gadis sisa lansia menyewa mobil mewah untuk merayakan hari Valentine bersama pacarnya. Sekadar pamer di momen. Hei, pacar dan mobil mewahmu juga palsu kan? Punya waktu untuk memberi, tidak ada waktu untuk makan. Mustahil. Mustahil. Kiki tidak akan memikirkan hal seperti itu, bukan? Pemimpin regu, sepertinya beberapa orang di sini tidak menyambutku. Kiki. Hei, jangan pergi. Hei, jangan salah sangka, kami tidak punya niat jahat. Jangan terlalu berkaca-kaca. Ucapkan beberapa patah kata. Saya akan meminta maaf kepada Anda lain kali. Bagaimana kamu datang? Maaf semuanya. Aku pacarnya Kiki. Senang sekali kamu datang. Duduk cepat. Monitornya benar-benar tidak berbohong. Pacar Kiki sangat tampan. Kiki sangat beruntung. Hei Kiki, apa pekerjaan pacarmu? Memulai sebuah perusahaan kecil. Mulailah bisnis kecil-kecilan. Dayu, kamu bisa berinvestasi. Wow Dayu, apa yang kamu lakukan sekarang? Juga melakukan investasi. Membuka perusahaan. Grup luar biasa. Hanya ada 1 atau 200 karyawan di bawah ini. Kamu sangat baik. Sapi Dayu. Karena ini adalah perusahaan kecil, Dayu kamu investasi saja. Bantu saja teman sekelas lama. Hei, tidak semua perusahaan memilih. Saya tidak suka perusahaan yang terlalu kecil. Jadi Anda menyebutkan nama perusahaan Anda. Saya meminta asisten saya untuk mencari tahu. Grup Yunding. Grup Yunding. Anda adalah Tuan MU dari Yunding Group. Dayu, apa yang kamu lakukan? Tuan MU, baru saja kami berbicara tanpa berpikir. Jangan tersinggung. Sayang sekali. Pak MU, kenapa kita tidak saling mengenal lagi? Aku Dayu. Saya selalu ingin mendiskusikan kerjasama dengan Anda, tapi selalu tidak bisa membuat janji. Saya tidak menyangka akan terjadi suatu kebetulan hari ini. Saya mendengarkan pacar saya. Kiki bantu saja aku dengan persahabatan kita sebelumnya. Persahabatan seperti apa yang kita miliki? Hijau persahabatanku. Jangan bicara tentang kerjasama. Hei, jangan pergi. Permisi.
Jangan beri kamu waktu setengah jam. Perkenalkan kembali dirimu. Selamat, saya akan menyebut Anda Presiden ke-7 mulai sekarang. Belum yakin. Bukankah itu hanya sebuah proses? Saya akan bekerja di bawah Anda di masa depan. Tolong jaga saya, Tuan Qi. Pergi. Ayo, semuanya, untuk mengumumkan sesuatu kepada semua orang. Wakil Presiden baru adalah yang di sebelah saya. Shan. Saya ingat dia sepertinya adalah mantan pacar Tuan Suo. Kemudian Nona Kiki menyukainya selama bertahun-tahun, membayar begitu banyak untuk perusahaan. Sekarang biarkan mantan pacarnya kembali dan nikmati. Benar-benar sampah. Apa maksudmu? Bukankah Anda mengatakan bahwa posisi wakil presiden harus disediakan untuk Kiki? Bagaimana menurut Anda mengubah orang? Anda tidak sendirian di perusahaan. Ya, kontribusi Kiki kepada perusahaan. Semuanya ada di sana untuk dilihat semua orang. Tanpa dia, tidak akan ada Chuang Hui saat ini. Kami hanya mengakui dia sebagai wakil presiden. Dukung Nona Kiki untuk kami. Kanan. Biarlah saudari Kiki menjadi wakil presiden. Kamu bosnya, aku bosnya. Shan adalah orang yang kembali belajar di luar negeri. Entah itu kemampuan atau akademis. Keduanya lebih kuat dari Chen Kiki. Selain itu, Anda tidak bisa membicarakan perasaan dalam bisnis. Tidak cukup mampu. Harus diganti. Ditunda. Chen Kiki, kan? Ini urusanmu. Zuoran sudah membersihkannya untukmu. Anda dapat memindahkan tempat kerja Anda keluar. Dengan cara ini Shan lebih dekat denganku. Dan berikan dia semua informasi klien yang Anda miliki. Bagaimanapun, dia adalah wakil presiden. Jika saya tidak setuju. Pergi jika Anda tidak setuju. Perusahaan tidak akan mempertahankan orang-orang seperti Anda yang tidak melihat gambaran besarnya. Kamu ingin aku pergi juga? Shan adalah wakil presiden perusahaan. Mempunyai hak untuk memutuskan kemana Anda pergi. Kamu tidak perlu memecahku. Saya keluar. Kiki, kamu benar-benar ingin pergi. Aku bersamamu. Saya bisa melihat dengan jelas. Tidak ada masa depan dengan pasangan seperti Zuoran. Kamu memikirkannya dengan matang. Pikirkan baik-baik. Menir Sang juga bersama. Mari kita menerobos langit bersama-sama. Silahkan masuk. Menyewa gedung perkantoran lebih mahal. Saya hanya bisa merasa kasihan pada semua orang yang bekerja di rumah saya. Bagaimana bisa? Betapa menyenangkannya bekerja dari rumah. Tunggu sampai kita mendapatkan daftar besarnya. Sewakan dia 1 lantai penuh. Istirahat. Saya akan menemui klien pada sore hari. Anda siap untuk diminyaki? Saya baru mencucinya kemarin. Kenapa berminyak? Cobalah sampo pengontrol minyak pembersih Kono ini. Perintah ini harus diambil. Bulan ini penjualan kami meroket. Mengapa kita tidak merayakannya malam ini? Itu diperlukan. Prestasi kecil seperti ini patut dirayakan. Saya mendengar bahwa itu adalah perusahaan besar. Saya belum menandatangani satu pesanan pun bulan ini. Siapa yang peduli dengan daftar kecil ini? Kami baru saja menerima proyek Kuiben senilai 50 juta. Kiki, Kuiben memiliki proyek besar 50 juta dan ingin bekerja sama dengan kami. Biar kulihat. Kami tidak dapat mengerjakan proyek ini. Mengapa? Anggaran perusahaan sangat tinggi. Skalanya tidak kecil. Jika tidak ada masalah dengan produk sebenarnya, mengapa Anda mencari studio kecil kami? Kamu menebak dengan benar. Mereka adalah perusahaan penipuan. Kiki, asalkan kamu mau mengakui kesalahanmu. Chuang Hui masih menyambut Anda kembali. Tidak perlu, ada yang harus kami lakukan. Oh benar, saya ingat sesuatu terjadi pada Kuiben sebelumnya. Aku tahu kamu cemburu. Kiki, Chuang Hui sudah sepenuhnya berakhir sekarang. Mereka memasukkan seluruh kekayaannya. Proyek Kuiben sedang berjalan. Akibatnya, mereka kehilangan segalanya. Gaji staf tidak dibayarkan. Dan Zuoran dan Shan tetap saja anjing memakan anjing. Kekacauan. Merugikan diri sendiri. Tuan, Anda tidak bisa masuk. Kiki, aku tahu aku dulunya brengsek. Tapi lihat, bantu aku dengan persahabatan kita. Persahabatan adalah persahabatan di mana kamu menutup mata terhadap kesukaanku. Atau karena mantan pacarmu yang memaksaku keluar dari perusahaan? Tapi Chuang Hui dibesarkan olehmu. Apakah Anda tega melihatnya dihancurkan? Anda memiliki banyak koneksi, berikan saja saya beberapa klien. Seseorang akan melakukannya. Chuang Hui dihancurkan olehmu. Jangan menculik saya secara moral. Selain itu aku memberimu klienku. Bisakah kamu mengambilnya? Melihat pengunjung keluar,